Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Analisis Tren Serangan Siber di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Untuk memberikan gambaran awal, berikut saya sampaikan ringkasan atau abstrak dari penelitian ini. Dalam 5 tahun terakhir, serangan siber telah menjadi ancaman yang nyata terhadap institusi pemerintah, sektor pendidikan, bahkan individu di Indonesia. Melalui studi pustaka dan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa serangan cyber phishing, malware, dan ransomware masih dominan. Namun, belakangan ini juga muncul tren baru seperti Advanced Persistent Threat atau APT dan serangan terhadap sistem cloud. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan kapasitas teknis nasional dan perlunya kebijakan mitigasi yang lebih adaptif terhadap perubahan bentuk serangan. Setelah mengetahui garis besarnya, mari kita telusuri lebih dalam melalui latar belakang penelitian. Kita semua hidup di era digital yang penuh kemudahan, namun di balik itu ada risiko yang terus berkembang, yaitu serangan siber. Di Indonesia, data dari Badan Siber dan Sandi Negara atau menunjukkan bahwa jumlah serangan terus meningkat sejak 2019. Bahkan serangan ini mulai menyasar lembaga-lembaga penting seperti kementerian, rumah sakit, dan institusi pendidikan. Pandemi COVID-19 juga turut mempercepat penggunaan teknologi digital, tapi sayangnya tidak terlalu dibarengi dengan kesiapan sistem keamanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat tren serangan siber selama 5 tahun terakhir, menggali faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi upaya yang telah dilakukan untuk menanggulanginya. Untuk mendukung penelitian ini, tentu saya tidak lepas dari kajian literatur yang relevan. Mari kita lanjut ke bagian tinjauan pustaka. Keamanan siber adalah usaha melindungi sistem, jaringan, dan data digital dari gangguan atau akses yang tidak sah. Beberapa jenis ancaman yang umum terjadi di antaranya phishing, ransomware, malware, defacing, dan DDoS. Dan Google juga memperlihatkan bahwa serangan APT kini semakin meningkat. Untuk menanggapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi seperti Perpres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN dan UU ITE. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sasaran hoax, ransomware, dan kebijakan Beyond atau Bring Your of Device juga menambah kerentanan institusi. Setelah memahami landasan teori dan penelitian sebelumnya, sekarang saya akan jelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber resmi seperti laporan tahunan BSN dan Kominfo, artikel jurnal, laporan perusahaan keamanan siber seperti Kaspersky, serta media nasional terpercaya. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan jenis serangan, mengamati tren dari tahun ke tahun, serta menafsirkan data dalam konteks sosial dan kebijakan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, saya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika serangan siber di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Lalu, seperti apa sebenarnya tren serangan yang terjadi? Mari kita masuk ke bagian inti pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah anomali siber di Indonesia meningkat tajam pada tahun 2019, tercatat sekitar 888 juta anomali, dan pada 2023 meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi lebih dari 1,6 miliar. Jenis serangan yang paling dominan adalah phishing yang mencakup lebih dari 30% kasus. Selain itu, ransomware juga meningkat drastis, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satu contoh yang cukup mengemparkan adalah serangan terhadap Universitas Indonesia pada tahun 2003. Situs pemerintah daerah pun tidak luput dari serangan, terutama jenis device yang sering dilakukan oleh kelompok aktivis dan sejak 2022. Serangan APT mulai terdeteksi pada kementerian dan lembaga strategis. Untuk memperjelas dinamika yang terjadi tiap tahun, saya sajikan data dalam bentuk tabel pada slide berikutnya. Berikut adalah tabel tren jenis serangan siber dari tahun 2019 hingga 2024. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa phishing dan ransomware terus mendominasi dari tahun ke tahun. Tahun 2020 dan 2021 ditandai dengan lonjakan yang signifikan
seiring maraknya aktivitas daring saat pandemi. Menariknya tahun 2024 menunjukkan tren meningkatnya APT yang menandakan bahwa peluang serangan siber kini tidak lagi sembarangan, melainkan lebih terstruktur dan terancam. Nah, lalu apa saja yang menyebabkan lonjakan ini dan bagaimana upaya yang telah dilakukan? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama tingginya tingkat serangan siber di Indonesia. Pertama, rendahnya literasi keamanan digital di masyarakat. Banyak orang masih menggunakan password yang mudah ditebak dan belum memahami pentingnya autentikasi dua faktor. Kedua, masih banyak organisasi, terutama yang kecil, belum memiliki kebijakan keamanan yang memadai. Ketiga, Indonesia masih mengalami kekurangan tenaga profesional di bidang keamanan cyber. Sebagai upaya mitigasi, pemerintah telah membentuk Pusops Kamsinas, mengadakan program edukasi seperti siber kreasi, serta menyusun strategi keamanan siber nasional 2020-2024. Namun, tantangan tetap ada, salah satunya adalah belum meratanya penerapan standar keamanan di seluruh daerah dan kurangnya integrasi sistem pelaporan insiden secara nasional. Dari semua temuan ini saya merumuskan kesimpulan yang menggambarkan kondisi keamanan siber saat ini. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa serangan siber di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Jenis serangan seperti phishing dan ransomware masih menjadi ancaman utama, sementara APT menunjukkan gejala peningkatan yang perlu diwaspadai. Faktor penyebabnya meliputi literasi digital yang masih rendah, lemahnya kebijakan internal, serta keterbatasan SDM. Untuk itu perlu adanya kerjasama lintas sektor baik dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk membangun sistem keamanan siber yang lebih kuat dan responsif terhadap dinamika ancaman digital. Sekian dari saya, pemaparan artikel 5 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.